Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himasi YouTube channel di konten learning bersama saya Novita Nur Kamila dan rekan saya Hairunisa Puspahiwantika. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mata kuliah penganggaran tentang unit ekuivalen dan varians. Let's learn with Himasi. Jadi kita akan bahas soal nomor 1. Soal 1. Matrix Company menggunakan sistem perhitungan biaya standar berdasarkan proses dalam akuntansi untuk salah satu produknya yang diproduksi di satu departemen. Semua bahan ditambah ke awal proses. Kartu biaya standar untuk satu unit produknya adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat di soal. Lalu kapasitas yang dianggarkan adalah sebesar 10.000 jam tenaga kerja langsung untuk bulan Maret. Data aktual untuk Maret sebagai berikut. Lalu kita diminta nomor 1, hitunglah unit ekuivalen untuk bahan baku dan biaya konversi. Jadi untuk mencari unit ekuivalen bahan baku itu rumusnya ada PDP awal dikali 100% dikurangi tingkat penyelesaian ditambah finish good dikurangi PDP awal ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Lalu kita kerjain PDP awal. PDP awal itu sama dengan 8.000. Kenapa? Karena sesuai dengan poin yang A, ada 8.000 unit barang dalam proses pada tanggal 1 Maret. Itu tuh menandakan bahwa itu tuh produk dalam proses awal. Lalu kita kali 100% dikurangi dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 70%. Lalu kita finish good-nya itu adalah 40.000 unit. 40.000 unit ini itu dari poin yang C. Jadi 40.000 unit produk ditransfer ke barang jadi selama bulan Maret. Jadi itu tuh menandakan bahwa barang tersebut itu udah jadi gitu. Terus dikurangi dengan PDP awal seperti yang ini 8.000. Ditambah dengan PDP akhir. PDP akhirnya itu yaitu 4.000. Karena sesuai dengan poin B, terdapat 4.000 unit dalam proses pada tanggal 31 Maret dan unit tersebut 40% selesai untuk bahan baku. Lalu 8.000 dikali 30% ditambah 40.000 dikurangi 8.000 32.000 ditambah 4.000 dikali 40% jadi 1.600. Ini sama dengan 8.000 dikali 30% jadi 2.400 ditambah 32.000 ditambah 1.600 sama dengan 36.000 unit. Selanjutnya kita menghitung unit ekuivalen biaya konversi. Jadi rumusnya itu sama untuk unit ekuivalen bahan baku dan unit ekuivalen biaya konversi. Jadi pertama PDP awal. PDP awalnya sama 8.000 dikali 100% dikali tingkat penyelesaiannya. Untuk tingkat penyelesaian biaya konversi yaitu 50%. Jadi sesuai dengan poin A. Jadi dan 50% selesai untuk biaya konversi. Ditambah finish good-nya sama 40.000 dikurangi PDP awal yaitu 8.000 ditambah PDP akhirnya yaitu 4.000 sama juga dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 75%. Jadi sesuai dengan poin B dan 75% selesai untuk biaya konversi.
dikali 100 dikurang 50 jadi 50%, ditambah 32.000 ditambah 4.000 dikali 75% yaitu 4.000 dikali 75% yaitu 3.000, sama dengan 4.000 ditambah 32.000 ditambah 3.000 jadi 39.000 unit. Jadi unit ekuivalen bahan baku yaitu 36.000 unit, sedangkan unit ekuivalen untuk biaya konversi yaitu 39.000 unit. Lanjut ke soal nomor 2. Hitung varians harga pembelian dan harga penggunaan bahan baku serta varians kuantitas bahan baku. Pertama, kita hitung varians harga pembelian. Rumusnya adalah harga standar beli dikurangi harga aktual beli dikali kuantitas aktual yang dibeli. Nah, di sini harga standar belinya itu 5. Bisa lihat di kartu biaya standar untuk 1 unit produknya adalah sebagai berikut: bahan baku 4 unit dengan harga 5 per unit. Jadi kita ambil yang 5-nya. Terus ini harga aktual belinya 5,5. Bisa dilihat di data aktual poin ke yang bagian D, yang bahan baku yang dibeli itu 200.000 unit dengan harga 5,5. Lalu kita masukkan 5 kurang 5,5 dikali kuantitas aktual yang dibeli. Kuantitas aktual yang dibeli itu 200.000 unit. Jadi kita tulis di sini 200.000 unit. Lalu 5 kurang 5,5 sama dengan 0,5 dikali 200.000 sama dengan 100.000. Nah, ini tuh tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena harga aktual belinya itu, harga aktual belinya ini 5,5 ini lebih besar dari harga standar beli. Harga standar belinya itu 5. Jadi varians harga pembelian ini itu tidak menguntungkan. Lalu kedua B, varians harga penggunaan bahan baku. Nah, di sini rumusnya ada harga standar beli dikurangi harga aktual beli dikali dengan kuantitas aktual yang digunakan. Harga standar belinya yaitu 5, sama kayak ini, 5 dikurangi 5,5 dikali 195.000. Jadi kuantitas aktual yang digunakan yaitu bisa dilihat di biaya poin D, di biaya aktual yang terjadi. Di bahan baku yang digunakan itu 195.000 unit. Lalu kita kurangkan 5 dikurangi 5,5, 0,5 dikali 195.000 sama dengan 97.500. Ini itu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena harga aktualnya yaitu 5,5 lebih besar dibandingkan harga standar. Sebaliknya, kalau misalkan si harga aktual ini tuh lebih kecil daripada harga standar, maka ini tuh akan menguntungkan. Lalu ke yang C, varian kuantitas bahan baku. Rumusnya yaitu kuantitas aktual bahan baku dikurangi kuantitas standar boleh dikali harga standar beli. Lalu kita masukin kuantitas aktual bahan bakunya yaitu 195.000 unit. Bisa dilihat di poin D ya. Terus kuantitas standar boleh itu mempunyai rumus lagi. Jadi unit dikali dengan unit ekuivalen bahan baku, karena ini kuantitas bahan baku. Jadi unitnya yaitu 4 dikali dengan unit ekuivalen yang tadi kita udah hitung di nomor 1 yaitu 36.000 dan dikali dengan harga standar beli. Harga standar beli bisa dilihat di kartu biaya yaitu $5. Lalu kita masukin angkanya. Lalu kita hitung 195.000 dikurangi dengan 4 dikali 36 yaitu 144.000 dikali dengan 5. Jadi ini hasilnya 51.000 dikali 5 sama dengan 255.000 dan tidak menguntungkan.
Kenapa tidak menguntungkan? Karena kuantitas aktualnya itu lebih besar dibandingkan kuantitas standar boleh. Jadi kayak ini tuh mengalami pemborosan sehingga tidak menguntungkan. Lanjut ke soal nomor 3, hitung varians tarif dan efisiensi tenaga kerja. Jadi, untuk menghitung varians tarif tenaga kerja, rumusnya itu tarif standar dikurangi tarif aktual dikali jam aktual yang digunakan. Tarif standar kita lihat di soal itu di kartu biaya standar. Jadi, tenaga kerja langsung 1/4 jam dengan tarif 8 per jam. Kita tulis 8. Lalu tarif aktualnya bisa dilihat di data aktual untuk Maret. Jadi di poin D ada di tenaga kerja langsung dengan tarif 11. Jam aktual yang digunakan yaitu 8.500. Bisa dilihat di biaya aktual. Lalu 8 dikurangi 11 sama dengan 3 dikali 8.500. Hasilnya 25.500. Ini tuh tidak menguntungkan. Kenapa? Karena tarif aktualnya itu lebih besar daripada tarif standar. Jadi ini tuh tidak menguntungkan. Lalu untuk mencari varians efisiensi tenaga kerja, rumusnya jam aktual dikurangi jam standar boleh dikali tarif standar tenaga kerja. Jam aktual dikurangi, nah jam standar boleh ini tuh ada rumus lagi, jam dikali unit ekuivalen biaya konversi dikali tarif standar tenaga kerja. Nah jam aktualnya yaitu 8.500. Jamnya itu ada di kartu biaya standar, yaitu 1/4 jam. Unit ekuivalen biaya konversi yaitu yang tadi yang kita udah hitung di nomor 1, yaitu 39.000 dikali dengan tarif standar tenaga kerja yaitu 8. Ini kita masukin lagi 8.500. 1/4 dikali 39.000 yaitu 9.750 dikali 8. Hasil 1.250 dikali 8 sama dengan 10.000. Ini tuh menguntungkan. Kenapa? Karena jam aktualnya itu lebih kecil dibandingkan jam standar boleh. Jadi kan jam aktualnya di sini 8.500 dan jam standar bolehnya itu lebih besar yaitu 9.750. Selanjutnya, varians terkendali volume, rumusnya BOP aktual dikurangi kelonggaran anggaran boleh. Kelonggaran anggaran boleh, rumusnya tarif variabel kali jam standar boleh ditambah BOP tetap yang dianggarkan. BOP aktualnya di soal 280.000 dikurangi tarif variabelnya 12 dikali jam standar bolehnya 39 dikali 1/4 ditambah BOP tetapnya 20 dikali 10. Ini BOP tetap udah ada di soal dan 10 itu jam tenaga kerja. Tarif variabel jam standar bolehnya 12 dikali 39 dikali 1/4 hasilnya 117.000 ditambah 20 dikali 10.000 hasilnya 200.000. BOP aktual dan kelonggaran anggaran boleh itu BOP aktual dikurangi ke kelonggaran anggaran boleh, jadi 280.000 dikurangi 3.000
317.000, hasilnya min 37.000. Selanjutnya cara menghitung tarif BOP variabel. Rumusnya tarif BOP variabel dibagi tarif tenaga kerja langsung. Di soal BOP variabelnya 12 dan tarif tenaga kerja langsungnya 8. Isinya jadi 1,5. Tarif untuk menghitung tarif BOP tetapnya, tarif BOP tetap dibagi tarif tenaga kerja langsung. Tarif BOP-nya di soal 20 dibagi tenaga kerja langsungnya masih sama 8, hasilnya 2,5. Untuk menghitung tarif BOP, tarif BOP variabel 1,5 ditambah tarif BOP tetap 2,5, hasilnya 4. Untuk menghitung varians volume, rumusnya kelonggaran boleh dikurangi BOP dibebankan ke BDP. Kelonggaran anggaran bolehnya sudah dihitung di atas sebesar 317.000 dikurangi BOP dibebankan ke BDP, sama seperti tarif variabel kali jam standar boleh ditambah BOP tetap yang dianggarkan sebesar 39.000 dikali 1/4 dikali 4-nya itu dari tarif BOP. Hasilnya 278 digit. Terus ada varians BOP menyeluruh, rumusnya BOP yang dibebankan dikurangi BOP aktual. Untuk BOP yang dibebankan, jam standar, rumusnya jam standar boleh dikali tarif BOP dikurangi BOP aktual. Untuk jam standar boleh dan tarif BOP ada turunannya, yaitu unit ekuivalen dikali jam standar. Dikali tarif BOP. Untuk unit ekuivalen dikali jam standar, rumusnya seperti tadi. Untuk BOP aktualnya sebesar 280. Jadi varians BOP menyeluruhnya sebesar 241. Untuk menghitung varians BOP menyeluruh, yaitu varians terkendali ditambah varians volume. Varians terkendalinya tadi udah dihitung
sebesar min 37.000 ditambah varians volume sebesar 278.000 untuk varians BOP menyeluruhnya 241.000. Untuk menghitung varians terkendali ditambah varians volume itu harus sama dengan varians BOP menyeluruh. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar pada pintar juga. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.